Ya kita mendekati dengan baik gitu. Apalagi kalau ada anak-anak usia ya. balik itu kan. Ya ini satu lagi nih ya. Kadang orang tua pengen mendidik anak dengan keras. Oke, kita juga mendidik anak dengan keras. Tapi nggak terus-terusan keras gitu loh. Nah, ini ada momennya sebenarnya ya kan. Harus tahu ada kapan usianya harus anak itu dikerasin, ada usianya anak itu sudah menjadi sahabat, ada usianya anak itu teman ngobrol gitu. Nggak sepanjang hidupnya anak itu dikerasin nggak gitu loh. Kayak Dija itu, kayak waktu kecil itu kerasnya gimana gitu. Sampai kadang mereka ngomel kan dibesarkan, kok adanya nggak sekeras kami dulu sih. Sampai bagus kalau ada masih ngomel gitu. Enak kali hidup kalian sekarang gitu. Nah, ya ada perbedaan lah ya. Adik-adiknya kan udah banyak belajar di kakak, jadi nggak perlu dikasih juga. Jadi gitu. nggak apa potensinya nggak seheboh ketika kakak-kakaknya juga mereka. Jadi kita nggak mesti sekeras itu juga gitu loh. Nah, tapi ketika sudah masuk usia prabalik misalnya, ya nggak bisa lagi dikeras-kerasin kayak waktu dia masih usia anak-anak gitu. Harus sudah ada komunikasi itu yang lebih kepada teman main gitu, teman ngobrol gitu. Nah, apalagi ketika sudah usia balik, itu sudah harus ada rasa saling percaya, bukan hanya orang tua percaya pada anak, anak juga percaya sama orang tua. Jadi saling pengertian, saling percaya karena ini sudah sama-sama makhluk dewasa dua-duanya gitu loh. Walaupun ayah anak, ibu anak, tapi sama-sama orang dewasa yang level kepercayaan itu harus sudah satu level gitu. Nah, kalau ini nggak dapat kita lakukan, ya yakinlah anak pasti males mau pulang gitu. Malas mau ke rumah tuh males gitu. Paling di rumah diremehin lagi sama ibu gitu. Paling di marah-marah lagi sama ibu, nggak dianggap punya sesuatu sama ibu gitu. Dianggap makhluk rendahan gitu sama ibu gitu misalnya gitu. Ya pastilah males gitu, mau keluar kamar males, mau ngapa-ngapain males gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian orang tua. Boleh keras sama anak, tapi bukan seumur hidup anak itu dikerasin, enggak gitu. Harus ada batas usianya yang dia harusnya sudah menjadi orang yang kita bisa komunikasi dengan baik sama dia gitu. Nah, ini mungkin poin-poin yang sering terjadi di rumah. Pertama tadi ayah ibu tidak sekata, terus yang kedua itu tadi anak terlalu cepat dianggap dewasa gitu kan. Terus ketiga, komunikasi yang tidak lancar di rumah gitu. Sehingga orang tua itu gagal dalam masalah tahapan keras, tahapan pendampingan, tahapan mendidik, tahapan menjadi teman diskusi. Nah, ketika gagal di sana ya akhirnya anak merasa mending nggak usah pulang deh. Nah, ini mungkin yang cari kenyamanan dia akhirnya di luar. Kenyamanan di luar. Entah dia nginep di rumah kawannya berhari-hari ya kan, atau mungkin dia cari kegiatan entah kemana-kemana gitu. Pulang sampai di rumah malam jam tidur doang, pagi udah pergi lagi. Ada yang tipikal yang seperti itu. Nah, ini kan memang kalau kita lihat secara mesin hati memang paling dominan itu adalah di mesin hati kasih sayang ya. Yang harus benar-benar terbangun dengan harus baik, dipenuhi ya. Dengan baik ya. Nah, dengan berbekal kasih sayang inilah kita kuatkan eksistensi anak, kita timbulkan ketaatannya kepada Allah, penghambaannya gitu. Dengan berbekal kasih sayang inilah kita seimbangkan nih semuanya, sehingga ketika anak itu mau masuk pondok gitu, mau berangkat, mau jauh sekolah jauh gitu, dia sudah punya bekal eksistensi yang bagus. Dia sudah punya rasa nyaman disayang orang tuanya, walaupun harus pergi jauh. Dia sudah punya aturan kehidupan yang pasti benar, syariat Islam gitu. Yang dia bisa hidup dengan syariat Islam itu dimanapun gitu. Dia nggak bingung lagi, ini benar apa salah, karena benar salah syariat Islam itu kan udah hakiki, udah fix gitu. Bisa dia terapkan dimanapun. Sehingga menjadi standar yang berlaku dimanapun, dia bisa pakai ini untuk menjalani kehidupannya dimanapun. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada diri anak kita, sehingga anak itu ngerasa nyaman ketemu orang tuanya. Ya, jadi malah ketemu orang tua itu istilahnya jadi tempat ngecas lagi gitu kan. Jadi ketika dia pulang, dia merasa inilah tempat aku ngecas lagi semuanya. Kasih sayang yang mungkin sudah terkuras di luar gitu kan, udah sekian lama gitu, entah dia beraktivitas harian atau mungkin sekolah di luar jauh gitu kan.
pulang ke rumah untuk ngecas kasih sayang. Kenapa? Biar dia bisa kuat lagi menghadapi cobaan di luar. Karena sekarang ini ya, cobaan di luar nih luar biasa gitu. Dengan LGBT-nya lah, dengan bully-buliannya lah, kasus-kasus di luar ini. Belum lagi dengan istilahnya level status sosial misalnya, kan itu bisa jadi alasan orang untuk membuli kan. Nah di situ kita ya itu harus menguatkan anak-anak ya, secara kasih sayang dipenuhkan semuanya, jadi dia memiliki kepercayaan diri, kemandirian yang tinggi juga gitu. Ya, peluang anak terluka di luar itu kan sangat besar ya. Oh berarti besar ya, sangat banget. besar sekali. Jangan sampai malah sudah terluka duluan di rumah gitu ya. Udahlah di rumah terluka, pergi keluar rumah terluka lagi gitu ya. Udah tomang camping udah itu. Di dalam rumah terluka, di luar rumah terluka gitu. Nah, ini yang kita pengen hindari ya. Jadi kita jangan sampai anak itu di rumah terluka. Kita jadikan anak-anak ini benar-benar anak yang sehat secara mentalnya, secara kasih sayangnya, secara ketaatannya, sehingga ketika dia keluar, justru ketika itu semua sehat, gitu, kuat, gitu. Ketika dia keluar malah nggak gampang terluka jadinya. Silakan kena luka gores sedikit, santai aja. Ya, Kena tersinggung nggak sedikit, terlalu aduh inilah, nggak nggak usah terlalu dibaperin berdampak, gitu kan. Kadang-kadang memang itu ya kan, apalagi mungkin anak-anak sekarang ya, anak-anak generasi strawberry yang mudah tersinggung, yang mudah langsung merajuk gitu kan. Nah itu ya jangan sampai gitu anak-anak kita walaupun berada di generasi strawberry tapi tidak berperilaku seperti itu. Istilahnya kalau cuman tersinggung-singgung dikit ya ambil aja nilai positifnya, jangan sampai baper gitu, karena ya itu biasanya kalau itu bisa menghambat kemajuan kita. Soalnya kalau kita mudah tersinggung, mudah patah hati, mudah sakit hati, itu bisa menghambat prestasi kita, menghambat rezeki pun bisa gitu. Jadi ya kuatkanlah anak di situ, cukupkanlah kasih sayangnya, sehingga mereka istilahnya dan hal-hal yang remeh-temeh di luar itu nggak akan begitu terpengaruh lah. Ya, jadi itu ya yang pengen kita share sama orang tua. Mungkin ya sebenarnya kita pun kan baru satu yang benar-benar jauh ya. Yang dua pun pernah mondok, tapi yang satu lagi balik ke rumah, yang satu mondok ya nggak jauh-jauh banget gitu, tiap bulan masih pulang ya. Tapi sudah banyak yang bisa kita pelajari. Termasuk sebenarnya ada satu anak ini yang dalam pandangan kita sebenarnya dia akan lebih mandiri kalau emang jauh dari orang tuanya. Ada tipe yang seperti itu memang. Di rumah tuh malah pengen itu dimanja aja gitu. Santai. Tapi kalau udah keluar rumah, kita mandiri kadang betul. dapat kabar dari guru-gurunya, dari orang yang kenal sama dia tuh, wow gitu loh. Kayak bukan yang di rumah. Lama sambil rumah kayak gini. Kalau di rumah pengennya dibayiin ya Kayak kan. saking nyamannya di rumah gitu kan. Pengennya tuh yang dimanja-manja lagi kayak waktu kecil gitu. Pengennya tuh yang dilayanin lagi kayak waktu kecil. Ya sudahlah gitu. Kita isi aja kasih sayangnya. Karena kita juga yakin sebenarnya kalau dia udah keluar dari rumah, dia pergi lagi keluar sana, kita yakin dia bisa gitu. Dia kuat, dia bisa. Bahkan dia bisa jadi teladan ya. Iya. Jadi tapi kita kalau juga di rumah jangan tanya. Kalau di rumah memang kadang nyebelin luar biasa gitu. memang istilahnya dia bilang lepas topeng lah katanya gitu ya. Maksudnya dalam artian dia pengen di rumah itu apa adanya, pengen merasa senyaman-nyamannya. Ya bahasa di Jawa itu kan mandiri. Apa itu di rumah malah mandiri? Gak ada cerita mandiri di rumah. Saking nyamannya mereka di rumah. Tuh, dia sebenarnya menunjukkan potensi berkasih sayang sebetulnya. Dia butuh dikasih sayangi banyak gitu ya. Ya oke lah kita jalan. Jadi ini ya penting juga pandangan orang tua terhadap anak-anak yang punya tipikal yang seperti ini untuk positive thinking. Jangan sampai orang tua itu ngelihat anak seperti ini dibilangnya lah anak durhaka lah, dibilangnya lah anak yang nggak mau menolong. Nggak juga gitu. Kita harus tahu nih sisi positifnya anak itu di mana gitu, karena apa yang jadi prasangka orang tua atau apa yang diomongkan orang tua bisa jadi doa gitu. Jadi yang kita lihat adalah oh ini potensi berkasih sayang dia sedang menunjukkan potensinya gitu. Jadi tidak akan ada rasa yang kesal, tidak akan ada rasa yang jutek, tidak akan ada rasa yang mangkal gitu ketika melihat kondisi yang tidak sesuai harapan orang tua gitu.
akan lebih memaklumi, akan lebih ikhlas gitu loh. Jadi memang harus kenal anaknya kayak gimana. Betul, Gitu ya. tipikal anak harus dikenal gitu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena dia punya alasan-alasan tersendiri. Bisa jadi mungkin masa lalunya yang lingkungan luar mungkin sering mengecewakan dia kan. Ketika kecil kita juga udah tahu sendiri ya kan, kayak mana dia kecewa dengan lingkungannya waktu itu. Kenapa dia bisa bersikap seperti ini? Itu yang menjadi backgroundnya, tingkahnya seperti sekarang, itu dimaklumi saja. Karena ya nggak semua sesuai harapan kita gitu ya. Itu yang penting ya. Kita selalu harus ya istilahnya memahami bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu belum tentu sesuai dengan harapan kita. Ada maksud Allah kenapa itu terjadi untuk kita gitu. Nah, di situ aja. Jadi kita akan banyak-banyak bersyukur gitu. Ya kalau anak-anak lain mungkin kejadiannya udah macam-macam tuh ya, mengurung diri lah, yang keluar bergaul entah sama begajul-begajul lah istilahnya gitu ya, ntar sama kawan yang kayak gimana gitu ya. Jadi ya masih banyak bersyukur ketika anak kita itu hanya ingin dipenuhkan kasih sayangnya di rumah saja, nggak nyari di luar gitu. Itulah yang penting gitu. Itu sebenarnya udah poinnya sangat plus sekali sebenarnya. Anak pengen manja-manja di rumah gitu. Udah usia 20 pengen manja-manja di rumah gitu. Ya udah manja-manja aja gitu. Oh, dia nggak akan selamanya di rumah gitu. Selama dalam batas kewajaran kan, Ya, bukan yang istilahnya bukan yang manjang lunjak juga ya, kan, tetap batasan biasa syariat aja. kan, batasan syariat. Betul, batasan Kalau nggak melanggar syariat. syariat ya udah nikmatin aja gitu. Soalnya ada juga yang pengen manja-manja tapi rupanya ngelunjak lah istilahnya. Kalau nggak ada motor aku nggak mau sekolah. Nah, kalau itu nggak Kalau benar, misalnya nggak dikasih duit jajan, aku nggak mau keluar rumah. Kan ada yang kayak gitu juga kan. Kalau masih dalam batas hal yang wajar ya nggak masalah gitu. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mani? Hani. Mihani. Hani. Mak. Jadi ya istilahnya itu aja sih. Ketika kita ingin anak kita mandiri, kita ingin anak kita menjadi anak yang istilahnya memiliki kepercayaan yang tinggi, ya jangan lupa, maka tangki kasih sayang dia harus dipenuhin gitu. Apa yang menjadi kebutuhan dia harus dipenuhi, dan itu nanti jadi cikal bakal ya kepercayaan dia terhadap orang tua juga gitu. Itu aja sih. Jadi memang sebenarnya tidak ada yang lebih baik antara eksistensi, kasih sayang, dan penghambaan. Gitu ya. Dalam beberapa hal penghambaan sangat penting. Tapi hanya fokus di penghambaan, kasih sayang malah bisa tercederai gitu. Nah, kasih sayang terus-terusan, anak malah jadi tidak mandiri misalnya, nggak bisa juga gitu. Nah, artinya memang harus ada keseimbangan terus-menerus ketika kita mengasuh anak. Eksistensi harus kita baguskan, percaya diri harus kita baguskan, kasih sayang juga udah jangan nanggung deh masalah kasih sayang gitu ya, walaupun lagi masanya keras sama anak gitu, dalam rentang waktu yang harus dikeraskan, tapi dengan penuh kasih sayang gitu, bukan malah dengan kebencian gitu kan. Apalagi ketika anak itu sudah di masa yang menjadi teman ngobrol segala macam gitu, kasih sayang itu harus lebih kelihatan lagi dari orang tua. Nah, penghambaan, ketaatan gitu ya. Ini harus terus masuk dari kecil. Bagaimana anak selalu kita arahkan sesuai dengan syariat, selalu kita jadikan syariat sebagai standar. Anak boleh berbuat apa, boleh apa yang harus ditinggalkan oleh anak. Nah, itu yang selama ini kita terapkan. Kita masih punya 3 lagi nih. 1 udah mau berangkat juga ke pondok, ada 2 lagi nih yang kecil-kecil. 1 kondisinya cukup spesial gitu ya. Ya semoga kita berhasil lah ya. Jangan sampai ada anak-anak yang minimal di rumah kita yang tercederai mesin hatinya. Cukup, Bu? Insya Allah. Cukup, Mak? Masih panggilannya Mak ya? Kan Mak super. Mami. Mami. Itu bangkit semua dipanggil. Ya, kita 1 jam lagi ternyata kita hari ini ya. Masya Allah. Ya kerasa ya. Enak ya ngobrol dulu ya.